Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, dosen S1 Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas 11 Maret Surakarta. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau sering disebut dengan limbah B3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester ganjil yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah pengelolaan limbah B3 merupakan mata kuliah yang menyajikan pembelajaran mengenai tentang bahan berbahaya beracun beserta limbahnya secara holistik dan interaktif. Selain itu, mempelajari karakteristik limbah dan bahan B3, komponen dari safety data sheet, dan juga pengelolaannya, baik dari penetapan, pengumpulan, pengemasan, sampai dengan penimbunan atau sanitary landfill. Adapun kemampuan yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Terdapat 3 CPL. CPL yang nomor pertama adalah mampu menerapkan kebijakan dan aturan teknis lingkungan. CPL nomor 5 yaitu mampu memberikan rekomendasi terkait dengan pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Dan CPL yang keenam yaitu dapat memberikan edukasi lingkungan sesuai regulasi dan standar yang berlaku. Capaian pembelajaran pada mata kuliah pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, yaitu untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdapat 3 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi limbah bahan berbahaya beracun. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengkaji pengelolaan limbah B3 baik dari penetapan, pengumpulan, pengemasan, sampai dengan penimbunan. Dan untuk CPMK yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menganalisis pengolahan limbah B3 dari metode insinerasi, autoklav, sampai dengan pirolisis. Materi pembelajaran pada mata kuliah pengelolaan limbah B3 yang pertama adalah pengertian atau definisi dari bahan B3 dan limbah B3. Yang kedua, regulasi yang mengatur tentang B3 dan limbah B3. Materi yang ketiga yaitu penetapan atau identifikasi B3 maupun limbah B3. Untuk yang keempat adalah informasi mengenai komponen safety data sheet atau lembar data keselamatan kerja. Dan materi yang kelima adalah label klasifikasi limbah B3. Materi yang keenam berupa penyimpanan bahan B3 dan limbah B3. Materi ketujuh yaitu pengangkutan bahan B3 dan limbah B3. Materi ke-8 adalah pengolahan B3 dan limbah B3. Dan yang ke-9 adalah penanganan tumpahan B3 dan limbah B3. Dan yang terakhir adalah pengelolaan B3 dan limbah B3. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem blended learning, di mana dilakukan secara offline maupun online. Secara offline yaitu dilakukan secara tatap muka dan dilakukan kunjungan industri atau lapangan. Sedangkan untuk secara online menggunakan platform Zoom untuk kelas virtual dan penggunaan website Spada yang disediakan oleh Universitas 11 Maret untuk pemberian materi belajar dan aplikasi YouTube. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan. Yang kedua, buku oleh Tri Hadiningrum mengenai tentang pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Teknosains. Yang ketiga adalah Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan penetapan limbah B3. Sedangkan referensi yang keempat adalah buku yang oleh Michael tentang Hazardous Waste Management, dan yang terakhir adalah buku oleh Mukono tentang prinsip dasar kesehatan lingkungan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini berupa ceramah, lalu dilakukan diskusi kelompok dengan studi kasus, dapat juga dilakukan pembelajaran secara kolaboratif atau kooperatif, dan yang terakhir adalah team-based project atau pembelajaran berbasis proyek. Interaksi pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan diskusi tentang
topik yang diangkat sehingga dilakukan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Dan yang kedua adalah menggunakan media pembelajaran SPADA yang disediakan oleh Universitas 11 Maret dan aplikasi Form Apps yang digunakan untuk pengerjaan kuis. Instrumen penilaian pada mata kuliah ini yaitu meliputi yang pertama aktivitas partisipatif sebesar 20%, yang kedua adalah hasil proyek atau team based project sebesar 20%, dan juga kuis dan tugas masing-masing memiliki proporsi 10%, dengan evaluasi ujian tengah semester 20% dan evaluasi ujian akhir semester sebesar 20%. Demikian pemaparan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Berikut adalah video pembelajaran secara online atau virtual menggunakan platform Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga nanti diberikan kemudahan dan bisa diserap dimudahkan ilmunya nanti ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Hari ini nanti kita akan membahas mengenai tentang penetapan dan pengurangan limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Untuk pertemuan kemarin kan kita sudah membahas ya mengenai tentang limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan dan capaian pembelajaran untuk mata kuliah pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah mahasiswa diharapkan untuk bisa mengkaji gitu ya pengelolaan limbah B3 mulai dari penetapan, pengurangan, pengumpulan, pengemasan sampai dengan penimbunan. Kalau kemarin kan kita lebih ke pengelolaan tapi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau ini lebih secara umum. Jadi sering kita jumpai dalam sehari-hari kita di industri manapun itu bisa diterapkan untuk yang secara umum ini, gitu ya. Nah, tahapannya bagaimana? Tahapannya sama semua dengan fasilitas juga sama, gitu kan. Nanti akan saya tunjuk dua kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya, gitu ya. Untuk di akhir materi hari ini. Jadi harap bisa stay ya di dalam perkuliahan hari ini. Oke, kita langsung masuk dalam materi ya, penetapan dan pengurangan. Sebetulnya kalau kita membahas tentang penetapan, itu adalah kita akan fungsinya ke identifikasi. Sebenarnya kita udah menyinggung ya mengenai tentang identifikasi limbah B3. Fungsinya apa sih? Untuk mengetahui penerapan atau treatment kita gitu ya untuk limbah B3 yang dihasilkan gitu. Kalau misalkan kita mengetahui untuk melakukan penetapan, kita harus tahu dulu nih karakteristiknya dari limbah yang dihasilkan. Mulai dari ini itu dihasilkan di proses mana, eh, karakteristiknya bagaimana, senyawanya ini mempunyai sifat yang seperti apa, dampaknya seperti apa. Kita harus tahu dulu tuh apa namanya sifat karakteristik dari limbah yang dihasilkan. Yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa untuk PP 22 tahun 2021 itu adalah peraturan yang memang kita gunakan domainnya untuk melakukan identifikasi. Kemarin masih ingat nggak lampiran nomor berapa sih yang kita baca mengenai untuk mengidentifikasi limbah B3? Ada yang ingat nggak? Kemarin kan ada beberapa yang saya konfirmasi. Coba saja dilihat di PP 22 tahun 2021 tentang lampirannya itu loh, kita buka aja. Apa aja sih eh, nomor berapa sih lampiran nomor berapa dalam PP itu yang mengatur tentang identifikasi limbah B3? Ada yang tahu? Lampiran Nomor 9. Oke, Lampiran 9. Nggak salah lampiran 9, Bu.
Mbak Aulia dulu. Mbak Aulia, Ya, Bu, lampiran 9. oke, pinter. Lampiran 9. Oke, kita tulis ya Mbak Nabila. Jadi uji lampiran 9 itu nanti ada beberapa informasinya mengenai identifikasi limbah B3 apa saja sih. Jadi kita lihat ada kodenya apa saja di situ ada. Oke, untuk simbol dan label limbah B3 kita bisa mengacu dalam Permen-Lahan nomor 14 tahun 2013. Untuk peraturan ini belum ada pembaruan ya dalam penerapan simbol dan label limbah B3. Oke, jadi kita perlukan ketelitian, kecermatan untuk dalam mengelompokkan atau mengklasifikasikan limbah B3 yang kita hasilkan. Nah, apa sih tujuan dari identifikasi dan karakteristik limbah B3-nya? Yang pertama adalah kita bisa mengklasifikasikan limbahnya. Ini masuk dalam klasifikasi limbah apa sih? Kategori pertama kah? Apakah kategori kedua? Masuk dalam klasifikasi sumber spesifik umum atau yang spesifik khusus. Nah, itu adalah fungsinya untuk mengklasifikasikan. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui dan yang ketiga mengetahui dan menentukan sifatnya. Biasanya kita bisa melihat informasi mengenai sifat itu berasal dari yang namanya safety data sheet atau lembar data keselamatan untuk mengetahui karakteristik atau sifat dari limbah B3-nya. Jadi biasanya di situ ada satu lembar namanya SDS gitu ya. Nanti akan saya bahas di pertemuan ini juga. Hanya contoh dari safety data sheet. Setiap bahan kimia dia akan memberikan informasi mengenai karakter dari uh, bahan kimia tersebut, misalkan HCl. Dia akan memiliki sifat yang bagaimana, korosif ini, bagaimana eh, penanggulangannya atau penanganannya ketika terjadi tumpahan, dampaknya terhadap kesehatan bagaimana, dampaknya terhadap lingkungan bagaimana. Nah, itu lengkap ada dalam safety data sheet. Nah, itulah fungsinya untuk kita mengetahui karakter dari bahan B3 yang kita gunakan. Sehingga kita sudah tahu pengendalian yang bagaimana yang harus kita lakukan. Upaya-upaya apa saja. Nah, itu yang dinamakan untuk menentukan sifat dari limbah B3 berdasarkan safety dataset yang kita temukan gitu. Jadi lebih terpercaya gitu. Kalau kita bekerja dalam suatu industri dan kita industrinya bahan kimia dan menggunakan beberapa bahan kimia gitu ya. Ketika kita melakukan pembelian bahan kimia tersebut, kita wajib meminta dari lembaran safety datasheet-nya setiap bahan kimia yang ada. Dan biasanya memang bukan biasanya wajib hukumnya ketika kita membeli bahan kimia itu pasti sudah ada klasifikasi safety datasheet-nya. Itu ya. Mengetahui potensi dampak juga bisa menggunakan safety data sheet dan di listing limbah. Yang dimasukkan di listing limbah adalah, oh ini nggak perlu nih, gitu. Perlu kita hilangkan limbah apa namanya hasil dari limbah ini. Jadi kita bisa melakukan pengurangan ketika sudah mengidentifikasi, bisa mengganti mensubstitusi dari bahan B3 yang mungkin dampaknya bisa diminimalisir. Jadi bisa mengurangi dari limbah B3 yang kita hasilkan. Jadi identifikasi itu adalah poin utama untuk melakukan pengelolaan limbah B3. Identifikasi atau penetapan itu sama ya. Jadi eh, semuanya sama atau pengurangan B3 yang secara tidak langsung mengurangi limbah B3 yang kita hasilkan. Kalau kita, kalau saya dulu di Rumah Sakit UNS lebih contohnya adalah sudah tidak menggunakan alat-alat yang menggunakan bahan kimia seperti merkuri, raksa itu kita sudah tidak menggunakan. Seperti kalau kita lihat tensimeter, kita kan sudah nggak menggunakan tensi yang pakai air raksa yang merkuri itu ya. Nah itu ya, semuanya pakai menggunakan yang digital. Kalau di RSUD semuanya sudah menggunakan yang digital, tidak kita sudah mengurangi semuanya yang menggunakan bahan B3 yang memang sudah masuk klasifikasi K3. Kalau kita di sehari-hari adalah seperti pemasangan lampu, kita banyak sering menggunakan yang LED daripada yang JVL. Terus ketika kita menggunakan pendingin gitu ya, pendingin atau AC, carilah yang mempunyai logo ramah lingkungan. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sembari menunggu ada pertanyaan ya. Jadi nanti akan saya bentuk
ada 11 kelompok. Oke, Mbak Amira, tunggu sebentar ya, masih resen dulu. Akan saya bagi 11 kelompok, satu kelompok 8 orang. Kemudian saya menggunakannya acak secara objektif ya, karena saya tidak hafal dengan yang lainnya. Di sini ada studi kasus, satu kelompok 8 orang. Nanti akan saya berikan waktu 20 menit untuk apa namanya, diskusi ya. Nanti akan dipresentasikan selama 10 menit. Nanti akan saya tunjuk, sisanya akan dipresentasikan di minggu depan. Pertama Mbak Amira. Silakan Mbak Amira. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Di sini saya ingin bertanya. Tadi Ibu menjelaskan bahwa di WNS itu sudah tidak menggunakan alat-alat yang mengandung limbah B3 ya Bu. Nah itu Mm-mm. alatnya itu sendiri kan kadang ada masih yang berfungsi. Nah yang masih berfungsi Mm-mm. itu apa tetap dibuang atau disalurkan ke pihak kedua atau bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, oke Mbak Amira, terima kasih. Jadi eh, beberapa alat di ini kita belajar, kita mencoba untuk menginformasikan atau menjelaskan ya. Kalau saya kemarin di Rumah Sakit WNS dari awal pembangunan sampai masuk, kita sudah tidak menggunakan rekomendasi dengan alat-alat yang menggunakan merkuri atau raksa. Jadi semuanya sudah menggunakan digital. Nah, permasalahannya adalah di pertanyaannya Mbak Amira, apakah ketika ada klinik atau puskesmas yang masih menggunakan alat tersebut dan bagaimana sih Bu, dan itu masih berfungsi dengan baik kan begitu ya? Tidak masalah, bisa dipakai, digunakan gitu ya. Nah, tetapi untuk pembelian selanjutnya itu sudah dibatasi, sudah tidak dilakukan pembelian lagi. Itu yang dinamakan pengurangan. Jadi ada progres dalam setiap kegiatannya. Ketika sudah tahu kita ini masuk dalam klasifikasi limbah B3 atau bahan B3, maka kita bisa mengalihkan ke alat digital untuk pembelian selanjutnya. Ketika alat tersebut masih berfungsi dengan baik. Bukan terus ini limbah B3 langsung kamu buang gitu ya. Padahal kan itu sebetulnya masih berfungsi dengan baik gitu. Tidak masalah sehingga bisa dipakai sampai itu tidak bisa dipakai atau masih bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya itu bisa dipakai. Tetapi untuk langkah selanjutnya sesuai dengan komitmen untuk dilakukannya pengurangan B3 sehingga menghasilkan limbah B3 yang minim. Gitu ya Mbak Amira ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang Mbak Husna. Baik, Bu, sebelumnya terima Silakan kasih Mbak. atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi kan dikatakan dari contoh kasus PLTU, nah kalau batu bara yang digunakan itu sudah tidak termasuk limbah B3 menurut PP 22 tahun 2021. Nah, berdasar perubahan kebijakan tersebut, apakah berarti limbah yang sebelumnya merupakan kategori limbah B3 itu dapat menjadi kategori limbah non B3 dan apa emang ada treatment atau pedoman aturannya untuk menjadikan kategori limbah B3 menjadi limbah kategori non B3? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Oke, jelas ada Mbak. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa peraturan mengenai penetapan limbah B3 menjadi limbah non B3 itu harus memenuhi kualifikasi. Dan salah satunya adalah pemanfaatan. Ketika kita memanfaatkan limbah yang memang masuk dalam kategori limbah B3 untuk menjadi limbah non B3 itu berdasarkan peraturan Perumahan LHK nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara penetapan limbah B3. Di situ sudah tertuang bagaimana prosesnya. Kalau misalkan kemarin saya residu pembakaran, sama juga dengan residu pembakaran yang di PLTU. Ketika saya memanfaatkan residu pembakaran, dia harus memenuhi kualifikasi pemanfaatan. Salah satunya adalah kandungan total oksida logam dalam residu pembakaran. Contoh untuk bottom as. Bottom as itu ketika kita mau memanfaatkan, dia harus mengandung total oksida logam lebih dari 50%. Apa sih Bu total oksida logam?
Total oksida logam itu seperti kandungan Si02, CaO, ada Fe2O3, itu adalah masuk dalam kategori oksida logam. Selain itu juga dia harus memenuhi kualifikasi kan LOI, loss of ionization, kandungan karbon dalam residu pembakaran. Ini adalah nama-nama yang akan mengerjakan studi kasus. Sudah saya tentukan. Kelompok pertama adalah industri tekstil, kelompok kedua adalah kegiatan rumah tangga, kantoran, sampai dengan perbengkelan gitu ya. Ada industri tekstil, kegiatan rumah tangga, kantoran, tambang, puskesmas, farmasi, makanan, dan perbengkelan. Dari sini, kalau misalkan ada yang namanya belum masuk, silakan nanti diresen ya. Ya, Bu, berarti ini kami ini mengidentifikasi kira-kira dalam aktivitas perkantoran itu aktivitas apa limbah B3-nya dan bagaimana kami mengelola begitu, Bu. Iya, bukan mengolahnya, jadi lebih ke identifikasinya aja. Misalkan di dalam perkantoran ada administrasi. Nah, itu nanti misalkan dia menghasilkan apa, katrit gitu ya. Kalau katrit nanti masuk kategori limbah apa, terus kode limbahnya apa. Jadi dijelaskan seperti itu. Jadi kelihatan. Jadi fungsinya adalah kalian bisa mengidentifikasi apa sih limbah yang dihasilkan dalam perkantoran itu, jenisnya apa aja, dengan kodenya apa aja, gitu ya. Ya, Bu, baik. Terima kasih, Bu. Oke, saya join ke room sebelah ya. Baik, Bu. Paham ya, Dek? Ibu mau nanya, Ibu. Mm-mm. Ibu, misalnya gini, ini kan kelompok kami itu kebagian tentang identifikasi proses produksi bahan kimia yang ada di puskesmas atau klinik. Nah, misalnya Bu, misalnya kita mau pakai cairan intravena. Nah, berarti itu kita harus mengetahui kah bagaimana cara produksi dari cairan intravena tersebut dan apa saja bahan kimia yang termasuk yang nanti kalau dibuang itu sudah termasuk limbah B3. Seperti itu kah Bu? Apa bagaimana? Lebih ke ini aja, lebih simpel aja. Maksudnya simpel itu kan misalnya gini, di puskesmas itu kan ada mungkin IGD ya namanya. Mungkin kalau enggak ya di bagian klinik gigi atau bagian perawatan. Nah, di dalam situ kan mungkin dia menggunakan bahan kimia apa. Terus menghasilkannya limbah apa. Jadi nggak harus berhubungan misalkan pakai HCl nanti limbahnya HCl gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi misalkan alkohol, dia pakai alkohol pasti ada. Nanti limbahnya apa? Kopas yang terkontaminasi apa kayak gitu. Jadi lebih ke situ aja. Lebih menghubungkan dia pakai apa, limbah yang dihasilkan apa. Jangan lupa kode limbahnya ya. Jadi kita fokus sebenarnya banyak, tapi kita mengkerucutkan dengan sesuai dengan PP yang tadi yang saya bilang bahwa sesuaikan aja yang ada di situ. Ya, paham ya? Oke, Ibu Ada paham. lagi? Kalau untuk Oke. yang buat gambar diagram alir proses produksinya itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Kalau kamu puskesmas atau klinik ya sesuai alurnya aja. Misalkan eh, di dalam klinik puskesmas itu kan pasien masuk gitu ya. Dan mungkin daftar area pendaftaran, terus bagian ada klinik gigi. Nah, dalam klinik gigi itu nanti dia menghasilkan apa gitu. Jadi ada alur diagramnya gitu loh. Ketika satu kegiatan dia menghasilkan proses kegiatan limbah apa, satu kegiatan lagi dia menghasilkan limbah apa gitu. Dibikin diagram aja, gitu ya. Yo, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Saya tak join ke room sebelahnya. Ada yang mau ditanyain nggak, Dek? Ada yang mau ditanyain nggak? Jelas? Di room 6. Bu, diagram alir itu seperti apa ya, Bu? Diagram alur kayak seperti kamu buat alur prosesnya aja. Ini apa ini? Industri apa ya? Farmasi.
Farmasi, ya seglobalnya aja ya secara umum. Misalkan dalam farmasi mungkin ada pengepakan, ada pembuatan obat apa, nanti dibuat aklir misalkan di bagian pengepakan. Nanti dia bikin limbah yang dihasilkan apa gitu. Inputnya apa, bahan yang digunakan gitu. Jadi lebih secara umum yang ada di internet aja. Kalau industri farmasi itu prosesnya apa saja sih, terus bahan kimia yang digunakan apa saja, terus limbah yang dihasilkan apa gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai studi kasus industri tekstil batik. Berikut merupakan proses produksi dari industri tekstil batik. Yang pertama ada tahapan produksi batik tulis remek. Terdiri dari 6 tahap, yaitu tahap yang pertama merupakan proses pencucian kain, kemudian tahap yang kedua merupakan proses mendesain, tahap yang ketiga proses mencanting, tahap yang keempat proses pewarnaan, tahap kelima proses remekan, serta tahap yang keenam merupakan proses pengelondoran. Kemudian ada langkah-langkah dalam produksi industri tekstil batik. Yang langkah pertama adalah membuat desain batik yang biasa disebut molani. Kemudian yang kedua, melukis dengan lilin atau malam menggunakan canting. Lalu yang ketiga, menutupi dengan lilin malam bagian-bagian yang akan tetap berwarna putih. Kemudian yang keempat, proses pewarnaan pertama pada bagian yang tidak tertutup oleh lilin dengan cara mencelupkan kain tersebut pada warna tertentu. Oke, terima kasih untuk presentasi studi kasus hari ini. Sisanya di 9 kelompok nanti dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Silahkan diklik, ada 2 kuis yang merasa kemarin sudah masuk list yang mengerjakan di kuis pertemuan pertama, silahkan diklik dan dikerjakan. Terdapat 5 soal, nanti dalam masuk aplikasi ini tinggal memasukkan nama kalian. Gitu ya, itu untuk kuis yang pertama. Lalu yang kuis kedua, ini adalah materi pada saat pembahasan atau penyampaian materi pada pertemuan hari ini. Ada 5 pertanyaan, silakan nanti diklik dan dimasukkan namanya. Sebelum mau Jumatan, saya scan dulu ya. Oke, kuisnya tadi sudah selesai dikerjakan. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai tentang pengumpulan dan penyimpanan limbah B3.